kita dibimbing Allah untuk memahami tentang balancing of life dari sisi bagaimana mindset dan habituasi kita dalam setiap hari, tidak hanya pada lisan, karena sesungguhnya keimanan termasuk keimanan terhadap as-sa'ah atau kiamat itu adalah iman yang harusnya tasyidu fil qalbi wa iqraru bil lisan wa amalu bil arkan. Nah, yang dua ini yang seringkali tidak bisa, apa itu? Yakni kalau malah justru iqraru bil lisan ini banyak orang bisa itu. Amantu billahi wa malaikatihi, bisa itu. Termasuk wal yaumil akhir. Tetapi ketika tasyhidu fil qalb atau bil qalb, mensyahadahkan di dalam hati, meyakini betul ya. Syahadah itu tidak hanya sekedar ngomong saya bersaksi ya, tetapi meyakini betul adanya kiamat, adanya akhirat, bahwa kita akan pulang ke kampung akhirat. Lalu, dan yang lebih sulit lagi, yang kedua adalah apa? Wa amalu bil arkan, dan mengamalkan dalam arkanu, dalam keseharian, dalam perilaku. Nah, ini yang kadang enggak. Kemudian makanya kemarin dalam ayat 38 39 itu wa atharul hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa, itu Allah loh yang berfirman loh ya. Jadi kemarin kita sudah sepakat bahwa tafsir dari wa atharo itu bukan kok, dan orang yang hanya memikirkan dunia, bukan hanya loh ya, tetapi lebih. Kalau hanya itu kan seolah-olah nggak mikir akhirat. Tapi kalau lebih memikirkan dunia, berarti dia mikir akhirat tapi dikit. Itu loh. Fa'inal jahima yal ma'wa. Allah yang berfirman. Sungguhnya orang-orang yang lebih banyak memikirkan dunia daripada akhirat, maka dia dalam neraka jahim. Nah, kemudian tetapi kita juga diberi tawaran Allah. Seperti dalam surat Al-Isra kemarin yang kita pelajari, kaitan dengan anatomi ayat ini, sama, bahwa Allah secara demokratis memberi tawaran kita. Siapa yang yuridul ajilah, siapa yang menginginkan al-ajilah. Al-ajilah itu apa? Ajalna, kata Allah. Siapa yang menghendaki kesegeraan, segera bebas, segera mewah, segera terkenal, segera tanpa batasan di dunia ini, maka kata Allah, ajalna lah. Kami akan berikan segera di sini. Tapi nanti di akhirat, wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di akhirat tidak dapat apa-apa tuh. Tetapi ada orang yang yuridul akhirah, nanti di akhirat, kemudian wasa'asa'yaha, dan dia bersungguh-sungguh di dalam itu, maka kata Allah, Allah akan memberikan juga. Nah, maka ayat 40 dan 41 surat An-Nazi'ah kemarin menyatakan, tetapi bagi wa amma man khofa maqama rabbih. Tapi barang siapa, ada pilihan kedua, bukan wa athar hadatunya, tapi wa amma man khofa maqama rabbih, bagi yang takut atau bertakwa akan kedudukan Tuhannya. Lalu yang ke wa nahan nafsa 'anil hawa, variabel kedua itu. Dan bagi orang yang mampu menahan hawa nafsunya, sabar menunggu janji Allah kebebasan kemewahan akhirat dengan di dunia sederhana saja, maka kata Allah, fa innal jannata yal ma'wa. Kalau tadi fa innal jahima yal ma'wa, kalau ini fa innal jannata yal ma'wa. Nah, dari dua ayat itu mereka kemudian bertanya tuh orang-orang kafir pada ayat 42 ini, yas'alunaka anissa. Oke, kalau memang gedabrusmu begitu Muhammad, begitu orang kafir ngomongnya dulu. Enggak nyebut nabi, enggak nyebut rasul itu. Yas'alunaka, mereka akan bertanya kepadamu Muhammad, anissa, tentang hari kiamat. Terutama ayyana mursaha, kapankah kiamat itu datang? Kemarin ayah di mana, di darat ya ayah kemarin. Iya. Kapankah kiamat itu akan terjadi? Nah, ketika pertanyaan kapankah kiamat itu akan terjadi sekarang, ya ini masih 140 kamera. Anggaplah ada di setiap kamera jamaah ada 2-4 orang. Berarti ada 500 orang kepala atau pemikiran atau mata yang sekarang berpikir. Otak yang sekarang berpikir. Sekarang saya mau tanya,
Pernahkah kita berpikir tentang kiamat itu kapan datang? Kalaupun misalnya pernah kiamat itu kapan datang, pertanyaannya adalah, apa sih yang sudah dipersiapkan untuk kiamat gitu? Kenapa? Karena ada pernah sahabat itu, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, kapan kiamat datang? Rasulullah bertanya lagi, kapan kiamat itu datang? Kali Rasul tetap dinoleh, lalu kemudian kamu sholat saya juga tidak berani membanggakan puasa saya atau haji saya, tapi yang saya yakin adalah anak uhibbuka, saya mencintaimu ya Rasul. Kata Nabi, ijma'ul mar'u ma'aman ahabba, maka orang itu akan dikumpulkan dengan orang yang dicintainya. Nah, sekarang kadang juga disalah tafsirkan tuh, ya, cinta Nabi, sehingga bikin spanduk cinta Rasul. Seolah-olah dengan bikin spanduk cinta Rasul, sudah bersama Rasul nanti di akhirat. Enggak gitu konsepnya. Jadi cinta Rasul yang dimaksud para sahabat itu, beliau itu rela mati demi Rasul, dan juga rela apapun demi mengikuti sunnahnya Rasul gitu loh. Jadi kalau saya ngomong ahlus sunnah wal jamaah, aswaja misalnya, atau Muhammadiyah. Muhammadiyah itu artinya pengikut Muhammad. Kalau aswaja kan juga gitu, ahlus sunnah, pengikut sunnah Rasul dan sunnah para sahabatnya wal jamaah. Nah kalau gitu ya ikuti seluruhnya. Nah dalam konsep cinta Rasul yang kemudian untuk persiapan kiamat juga begitu, para nabi, para rasul, para sahabat saat itu tuh dalam konteks itu, dalam konteks kesederhanaannya, dalam konteks giroh perjuangannya, pengorbanan untuk umatnya, ya, pengutamaan akhirat seperti Al-Qasas 77 itu. Yang pertama, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah, baru walatan nasibaka minad dunya, itu yang kemarin kita bahas itu. Jadi di situ yang disebut dengan wa'amalu bil arkan, lur. Makanya di sini ketika orang kafir bertanya, yas'alunaka 'anis sa'a, Rasulullah enggak jawab. Maka kemudian disampaikan, fima anta min dzikruha, untuk apa Muhammad engkau menyebutkan tentang waktu kiamat? Mereka semua kiamat kapanpun ila rabbika muntahaha, kepada Tuhan mereka akan dikembalikan segala urusan. Dan yang kamu ingat, ini ayat yang ke-45 ini. Innama anta mungdiru. Kamu itu Muhammad, kata Allah, katakan, kamu itu hanya pemberi peringatan, bukan penyelenggara kiamat. Nah itu loh bedanya. Makanya Rasulullah sendiri tidak diberitahu Allah tentang kapan kiamat. Tidak. Rasulullah hanya diberitahu dan diberi tugas untuk menyampaikan bahwa kiamat akan datang, orang disuruh siap-siap gitu. Makanya kalimatnya di sini disebut innama anta mungdiru mayyahsyaha, bagi orang yang takut akan kiamat. Kenapa takut? Bukan takut itu kemudian menghindar, khawatir, waspada kalau persiapannya kurang. Jadi kalau sampean diajak misalnya sama orang yang nggak usah takut kiamat, santai aja, hati-hati, itu bisa menina-bobokkan sehingga kita nggak well prepare loh ya. Kita nggak persiapan dengan baik. Nanti baru di sana ketika Allah berfirman, Iqra kitabaka kafa binafsikal yauma alayya hasiba. Dah buka sendiri, baca kitabmu itu. Baru kita ngelihat, waduh, ternyata catatan kiri lebih banyak daripada catatan kanan. Ya memang kita udah sholat, udah puasa, udah zakat, udah haji mungkin. Tapi itu catatan 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata di sini ada riya, ada ujub, ada sombong, ada menghina, ada mementingkan pribadi. Banyak nggak pernah kita lihat. Kaget baru. Nah ini karena apa? Yaitu tadi, nggak mayaksyaha. Nggak takut akan itu, nggak mikir akan itu. Makanya Ali bin Abi Thalib menyarankan kita untuk hasibu
Hasibu anfusakum. Kita suruh menghisab diri kita sering-sering qabla an tuhasabu, sebelum dihisab nanti di akhirat. Ya. Ketika datang kiamat, maka ayat yang terakhir dari kajian kita pada pagi hari ini ada 46. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha. Mereka begitu nyampe di sana, bau bangun yang baru datang. Kemarin kita pelajari ya tentang trompet sangkakala, kita hubungkan dengan black hole dari sistem ilmu astronomi itu, yang sekarang konon menurut beberapa riwayat, trompet sangkakala itu sudah nempel di bibirnya Israfil ya. Nah, kalau itu sudah ditrompetkan 2 kali, ada mufassirin menyampaikan bahwa trompet itu ditiup 2 kali, ada yang mufassirin menyampaikan trompet itu ditiup 3 kali, wallahu a'lam bishawab. Yang jelas ketika trompet terakhir ditiup, itu kan manusia bangkit lalu dikumpulkan. Nah, pada saat itulah mereka merasa bahwa ini lam yalbathuna illa ashiyatan aw duhaha. Mereka merasa seolah-olah hidup itu hanya sebentar banget gitu. Loh, baru kemarin gitu. Makanya dalam banyak ayat itu sebenarnya Allah sudah meringatkan kita itu, wa ma hadhil hayatud illa la'un wa la'ib. Bahwa dunia ini hanya permainan sebentar banget gitu. Sebentar banget. Kita aja yang di dunia ini merasa lama karena banyak kepikiran urusan ini urusan itu ya lah. Nah, sampai di situ dulur. Ayat 42 sampai 46 intinya adalah memberi kita banyak clue, bukan hanya warning ya, tetapi clue, petunjuk-petunjuk agar kita itu benar-benar mempelajari Quran itu nggak hanya lafal huruf dan grammarnya, tetapi maknawinya. Makanya tombo hati itu kan moco Quran kenekno sak manane. Bagi yang nggak ngerti Jawa, yang Australia ngerti Jawa ya, Indonesia ngerti mungkin dikit ya, tapi ngerti budaya ya. Moco Quran kenekno sak maknane, paham ya? Apa artinya? Bahasa baca Quran artikan seadanya gitu. Oh, jadi kalau baca Quran, mempelajari Quran itu pelajarilah beserta substansi dan maknanya. Nah, memang agar apa? Agar kita kemudian itu doable, artinya sesuatu yang sifatnya bisa dilakukan segera gitu. Karena Quran itu memang sifatnya adalah apa? Basyirun wa nadhira. Basyiron pemberi kabar gembira tentang surga, tentang pahala, tapi juga wa nadhira, pemberi peringatan tentang dosa dan neraka ya. Nah, ini kita sudah kasih gambaran an-Nazi'at tadi antara 38 sama 39, 40 sama 41. Sekarang monggo kalau ada yang mau dinyatakan atau ditanyakan, silakan. Monggo kita diskusikan. Silakan. Silakan kalau ada yang menanyakan atau dinyatakan. Dari ujung timur Papua sampai Sumatera Utara, silakan. Singapura sampai Australia, silakan. Monggo. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam, silakan. Izin bertanya, apakah benar jika ada istilah seperti orang-orang yang berada di zaman akhir, yang intinya yang mendapatkan nanti hari kiamat itu adalah orang-orang yang terburuk selama di dunia? Apakah itu benar Gus? Ya. Jadi ada tafsir yang menyatakan bahwa orang yang ketemu sama hari kiamat itu adalah orang-orang terburuk. Itu ada benarnya juga. Kenapa? Karena berdasarkan hadis yang menyatakan bahwa sebelum kiamat terjadi itu seluruh ilmu akan diangkat, orang beriman akan meninggal semuanya. Jadi orang beriman atau orang berilmu akan diambil satu persatu oleh Allah sehingga habis tinggallah orang-orang yang durhaka sama Allah. Baru kemudian akan terjadi kiamat. Berdasarkan hadis itu maka diambil satu mafhum muwafaqah bahwa memang kiamat itu akan terjadi manakala ketika bumi memang sudah sangat
hanya penuh dengan kerusakan, kemaksiatan dan sebagainya. Ya. Nah, tetapi wallahu alam itu kapan? Gitu. Ya, itu kapan? Kenapa? Karena tanda-tanda tentang kiamat sendiri pun di dalam hadis itu ada yang sifatnya adalah apa adanya, literally, tapi ada yang sifatnya adalah maknawi, gitu, maknawi. Baik misalnya tentang fenomena dajjal, apa segala macam, tidak semuanya secara literally. Maka kalau melihat seluruh tanda itu, kita ini sudah masa di penghujung loh ya. Sudah di penghujung. Apalagi ini dikuatkan juga dengan secara empirik saintifik bahwa memang daya dukung hidup di planet bumi ini sudah mulai menunjukkan tanda-tanda akan selesai. Demikian pula pergeseran rotasi dan revolusi beberapa planet termasuk tata surya ini, dan pergeseran percepatan galaksi baik Andromeda, Milky Way dan sebagainya itu menunjukkan ke arah sana, sehingga mendukung aksioma nubuwahnya Nabi dulu bahwa kiamat memang sudah dekat. Rasulullah sendiri menyatakan dalam hadis itu, kiamat dan eraku ini hanyalah seperti jari kaki dan jepitan sandal, berarti kan dekat banget. Cuma karena memang ini gawe besar, kalau Piala Dunia aja 10 tahun dianggap dekat. Nah ini padahal nggak Piala Dunia, ini kiamat. Sehingga 1.500 tahun pun masih terbilang dekat. Karena apa? Ini hancurnya alam semesta. Itu ketika trompet sangkakala itu memporak-porandakan sistem-sistem galaksi itu. Oke? Sehingga siapa mereka yang tersisa ketika kiamat, berdasarkan itulah sehingga diambil kesimpulan. Makanya kapanpun kiamat datang, Nabi ketika ditanya nggak jawab kapannya, tetapi apa persiapanmu? Maka kita pun harus begitu ya. Apa persiapan kita? Yang pertama. Yang kedua gini, kalaupun kiamat kubronya belum datang, kita itu selalu dihadapkan pada kiamat sugro. Apa itu? Kematian. Manusia selalu ada kiamatnya masing-masing. Yakni apa? Maut, kematiannya sendiri. Sehingga tidak penting kapan itu kiamat datang, yang penting adalah kita mempersiapkan kiamat kita sendiri. Makanya dalam surat Al-Hasyr ayat 18-20 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Orang-orang beriman, takutlah kepada Allah, bertakwalah, dan persiapkan seandainya kamu nanti malam atau besok itu dipanggil Allah, apa persiapanmu? Itu. Oke. Lagi silakan. Monggo. Saya ini perjalanan ke Blitar bersama 2 orang kiai juga ini di belakang saya ini. Ada Gus Rizal ini kiai dari Banyuwangi sama Gus Mustaqim ini. Monggo, silakan. Kapan saya di visit tuh? Oh, Australia. Perth. Iya. Siap. Insya Allah lah. Mudah-mudahan. Karena itu sebenarnya sudah jadi, it's my plan. Tapi, wallah lah. Insya Allah mudah-mudahan next year lah. Mudah-mudahan. Oke, amin. Tapi ini udah, untuk bordernya udah open ya? Udah biasa lagi kok. Oke. Alhamdulillah. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini Pak Mukhlasin sama Pak Bakhrul insya Allah on the way to Bali. Pak Mukhlasin mengikuti di jalan? Mudah-mudahan dilancarkan urusannya, Gus. Amin. Posisi di mana nih Pak Mukhlasin? Posisi menuju tol Probolinggo. Alhamdulillah, saya posisi di daerah Talun, Blitar. Oke. Masyaallah. Bismillah. Alam semuanya kita ketemu nanti, Gus. Insya Allah.
Saya insya Allah pesawat check-in jam 2:30 nanti. Ada yang mau disampaikan dari jamaah manapun, dimanapun? Oke, kalau tidak ada, saya rasa kajian kita cukup sampai di sini. Dan konklusi dari ini kita sudah menyelesaikan surat An-Nazi'ah ya. Insya Allah besok kita libur hari Jumat dan baca surat Al-Kahfi. Monggo silakan masing-masing dan insya Allah kita ketemu lagi hari Sabtu insya Allah. Hari Sabtu kita akan lanjutkan surat selanjutnya yakni surat kemarin hari ini surat An-Nazi'ah ya sudah selesai di ayat yang ke-46 tadi ya. 46. Besok insya Allah kita akan lanjutkan surat Abasa. Surat Abasa ini bagus karena penting untuk Rasulullah bagaimana memberi pelajaran kita bahwa kalau seorang Rasul saja pernah ditegur Allah bukan karena salah ya, tetapi karena agar umatnya itu nanti tidak sombong ketika ada dalam posisi tertentu. Nah, termasuk tadi itu dalam ayat yang keberapa tadi itu bahwa anta mungdirun. Nah, kamu itu, karena Rasulullah sendiri sering menyatakan bahwa saya itu illa nadhirum mubin. Saya itu hanya pemberi peringatan yang nyata. Jadi bahkan dalam beberapa ayat disampaikan, aku tidaklah menjanjikan kamu memegang perbendaharaan harta. Juga tidak menjanjikan kamu mengetahui yang gaib. Rasulullah begitu. Untuk memberi batasan bahwa yang jadi tugas Rasulullah itu adalah basyira wa nadhira tadi. Jadi ya, kita nih akhirnya bisa punya gambaran seperti apa kita mengagungkan Rasulullah itu konteksnya bukan dalam konteks kultus, tetapi dalam konteks bagaimana meneladani sunnah-sunnah beliau, kehidupan beliau, dan teladan yang baik dari beliau uswatun hasanahnya. Ya, mumpung ini sebentar lagi Maulid, kita peringati dengan cara yang baik, tidak berlebihan, gitu ya. Ingat, tidak berlebihan dan tidak perlu niru cara-cara yang aneh. Saya juga insya Allah beberapa undangan untuk acara Maulid. Dan ya seperti biasa, kita syukuri itu dengan penuh tafakur, dengan penuh kerendah hatian, kesederhanaan, dan penuh amal kepada sesama. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Semoga Allah merahmati kita, menuntun kita dalam suratul mustaqim, ila akhirih. Amin. Mari kita akhiri dengan berdoa bersama. Semoga Allah membimbing kita dalam ampunan dan ridhonya ila akhirih. Amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اغفر للمؤمنين والمسلمين الأحياء منهم استغفر الله العظيم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا الشر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك استغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد اللهم ادفع عنا البلاء والوباء وبدل الحسن في شهادة ربنا نزينا ولنا سبيلا من الظالمين ربنا لا تجعلنا ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا اللهم افتح علينا باب السماء باب رحمتك اللهم أنزل علينا رحمة بعدد قدر الأمطار وبدد الرحمة بحرب بقاء إله الملك جبار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ونفرغ لنا الصبر والسكر
Matur suwun, Gus. Matur suwun, Gus. Matur suwun, Gus. Alhamdulillah, matur suwun, Gus. Alhamdulillah, barakallah. Ya Maulana Nasir, ya Hayyu, ya Qayyum.